子。Film ini tentang seorang psikopat tua yang meracuni kliennya yang tak sepaham dengannya. Ia akan membawa jasadnya ke sebuah gudang dan memutilasinya di sana. Film ini berjudul Cold Fish, bergenre thriller diangkat dari kisah nyata. Awal film ini berlatar di sebuah swalayan. Wanita ini bernama Taiko. Ia sedang membeli kebutuhan makanan buat keluarganya. Mereka bertiga tinggal di belakang toko ikan miliknya. Saat sedang makan malam, anaknya Mitsuko pergi dijemput pacarnya. Beberapa jam kemudian, Samoto, suami Taiko, mendapat telepon dari seseorang bahwa anaknya Mitsuko sedang dalam masalah. Ia pun memberitahu istrinya dan pergi menemui anaknya. Mereka pergi ke sebuah mall. Sampai di sana, anaknya kedapatan mencuri. Manajer toko tersebut ingin membawa Mitsuko ke polisi. Tak lama datang seorang kakek yang bernama Murata. Ialah yang menangkap basah Mitsuko sedang mencuri. Mereka berbincang-bincang tentang ikan di sana dan mengajaknya Samoto berkunjung ke toko miliknya. Dan Murata meminta agar Mitsuko dibebaskan saja. Murata adalah sebuah bos toko ikan yang bernama Amazon Gold. Mereka bertiga diajak Murata untuk mengunjungi toko miliknya. Mereka berkeliling di sana. Ia juga dikenalkan dengan istrinya, yaitu Aiko. Mitsuko ditawari untuk bekerja di sana. Ia dapat gaji gede dan juga asrama. Karena merasa berhutang budi dengan Murata, Samoto pun memberikan izin putrinya untuk bekerja di sana. Kemudian mereka pergi mengunjungi toko Samoto. Dalam mobil, Murata, Mitsuko bercerita bahwa Taiko adalah ibu tirinya, ibu kandungnya yang telah meninggal 3 tahun yang lalu dan ayahnya akan segera menikah. Sampai di toko, Murata melihat koleksi ikan Samoto. Dan itulah perkenalan awal dari keduanya. Kehidupan Samoto, anak dan istrinya tidak begitu harmonis. Suatu malam, ia bahkan membayangkan mereka bisa tertawa bersama. Keesokan harinya, Murata memperkenalkan Mitsuko kepada karyawan yang lainnya. Setelah mengantar anaknya, Samoto pergi dan meninggalkan anak dan istrinya yang masih di sana. Istri yang saat itu berada di dalam kantor Murata dicoba dirayu oleh Murata. Ia berbincang-bincang mengenai masalah yang dihadapi Taiko. Sampai kemudian Murata memaksa Taiko untuk membuka bajunya. Taiko terlihat ragu, tapi Murata menampar-nampar Taiko sambil menyuruhnya untuk membuka bajunya. Dan Murata pun memperkosa Taiko. Taiko diantar pulang oleh Murata. Ia bahkan memberikan kecupan salam perpisahan kepada Murata. Sampai di dalam, Taiko bercerita bahwa Murata ingin mengajak Samoto untuk menjadi partner dalam berbisnis. Beberapa hari kemudian, Samoto pun mengunjungi Murata di tokonya. Setelah dikenalkan rekannya, Samoto pun diajak ke dalam kantornya. Dalam ruangan, Murata menipu seorang pelanggan. Ia menghargai satu buah ikan dengan harga yang sangat mahal. Awalnya, pelanggan tersebut menolak, tapi akhirnya ia mau membelinya. Setelah transaksi berhasil, istri Murata datang membawa minuman yang mana satu minuman itu sudah diisi racun. Samoto yang syok akan kejadian itu, ia disuruh untuk membantu Murata membereskan jasadnya. Lalu ia disuruh mengemudikan mobilnya sampai Gunung Harakiri. Tibalah mereka di sebuah rumah di pegunungan. Aiko mulai menyalakan semua lilin. Samoto disuruh menunggu di luar, sementara mereka memutilasi jasadnya. Setelah mereka selesai, Murata bercerita tentang pengalaman buruknya saat ia kecil. Itu yang mungkin membuat Murata menjadi psikopat seperti sekarang. Samoto pun membantu membakar tulang dan daging dibuang di sungai pegunungan tersebut yang penuh dengan ikan. Keesokan harinya, ia kembali ke toko Murata berniat untuk mengajaknya pulang dan berhenti bekerja di sana. Dan Samoto memaksa anaknya agar mau ikut dengannya. Tapi anaknya tidak mau dan Samoto pun diantar pulang oleh pengacara Murata. Saat di mobil,
Ia diajak kerjasama untuk mengkhianati Murata. Tapi Samoto hanya diam dan dia pun dihajar di sebuah lapangan oleh pengacara Murata. Samoto terus diancam dan ditekan mulai dari Murata sampai pengacaranya. Suatu hari, saat di parkiran toko, ia didatangi polisi menanyakan tentang orang yang dibunuh oleh Murata. Ia melamun di dalam mobil begitu lama saat Murata menelpon dengan nada tinggi dan memanggilnya untuk datang ke kantornya. Samoto disuruh untuk mengantarnya ke rumah pengacaranya. Sampai di sana, pengacaranya ternyata sudah mati. Ia juga diracuni oleh Murata. Bahkan, ia juga membunuh supir pribadi pengacaranya. Samoto hanya bisa berdiam di pojokan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah pegunungan untuk menghilangkan jejaknya. Samoto melakukannya karena anak dan istrinya ia tidak mau terjadi apa-apa dengan mereka. Saat di pegunungan, Samoto terus diejek dan dimarahi oleh Murata. Sampai ia memukul Murata dan perkelahian pun terjadi. Samoto menusuk Aiko dengan pulpen, dan ia juga melakukannya dengan Murata sampai tak sadarkan diri. Lalu, Samoto membawa Murata yang masih sekarat ke rumah pegunungan tersebut, dan melakukan seperti yang Murata lakukan kepada korban-korbannya. Sifat Samoto mulai berubah. Ia menjadi temperamen kepada anaknya, dan mulai bernada tinggi kepada istrinya. Ia menjadi gila. Samoto menghajar pacar anaknya, sifatnya kini mirip seperti Murata. Lalu ia pergi dalam perjalanan, ia menelpon polisi dan mengatakan bahwa istri Murata sedang ada di Gunung Hiraki. Film ini berakhir dengan Samoto membunuh dirinya sendiri.